Kembali lagi dengan saya Sukma Asidwi Hastuti, mahasiswi Politeknik Negeri Samarinda. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang berbeda tapi masih tetap pada mata kuliah pengauditan. Apa sih materinya yang akan kita bahas kali ini? Yaitu sistem pengendalian dan pengujian substansial. Yuk, langsung saja, check it out. Materi yang pertama adalah pengertian dari pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dilaksanakan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern. Pengujian pengendalian ini perlu dilakukan oleh auditor untuk memproses audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas rancangan dan operasi dari prosedur dan kebijakan struktur pengendalian intern. Selanjutnya adalah tipe pengujian dan pengendalian. Di sini ada dua tipe. Yang pertama adalah concurrent test of control. Yang dimaksud dengan tipe ini adalah yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan oleh auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman yang mengenai struktur pengendalian intern klien. Dan tipe yang kedua adalah pengujian pengendalian tambahan. Yang dimaksud dengan ini adalah yang direncanakan adalah pengujian yang dilaksanakan oleh auditor selama pekerjaan lapangan. Prosedur untuk melakukan pengujian pengendalian ada 4 prosedur. Untuk prosedur yang pertama adalah pengajuan pertanyaan kepada karyawan klien. Ini berkaitan dengan evaluasi atas kinerja tugas mereka. Meskipun tidak akan menghasilkan bukti yang kuat mengenai efektivitas operasi pengendalian, akan tetapi prosedur ini kadang lebih tepat digunakan untuk suatu pemeriksaan daripada prosedur lainnya. Yang kedua adalah melakukan observasi terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Auditor dapat melakukan observasi terutama terhadap pengendalian yang tidak menghasilkan jejak bukti. Prosedur ini dinilai efektif karena digunakan untuk menilai kegiatan pengendalian tersebut. Yang ketiga adalah melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Auditor dapat melakukan inspeksi terhadap dokumen, catatan, dan laporan mengindikasikan yang meninggalkan bukti. Dan yang keempat adalah mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Kegiatan pengendalian yang meninggalkan jejak bukti yang isinya kurang mencukupi untuk menilai efektivitas operasi pengendalian. Prosedur yang paling efektif digunakan adalah performance. Prosedur ini cenderung merupakan pengujian untuk menilai akurasi mekanisme kegiatan pengendalian. Selanjutnya adalah sistem akuntansi pengendalian transaksi penjualan kredit. Sistem akuntansi siklus pendapatan suatu perusahaan harus dapat menyediakan adanya audit trail atau jejak audit yang lengkap atas sistem transaksi. Pemahaman sistem akuntansi diperoleh melalui penelaah buku manual akuntansi dan sistem flowchart, mengajukan pertanyaan pada karyawan bagian akuntansi, dan menelaah kembali pengalaman terdahulu klien. Selanjutnya adalah pengendalian atas transaksi penjualan kredit. Pengendalian ini meliputi otorisasi yang tepat dan dokumen dan catatan yang digunakan adalah 9 macam. Yang pertama adalah order pelanggan, yaitu suatu permintaan barang dagang yang dilakukan oleh konsumen atau pelanggan. Yang kedua adalah order penjualan, yaitu formulir yang digunakan untuk dasar pemrosesan intern atas order pelanggan. Yang ketiga adalah dokumen pengiriman, berupa deskripsi barang dagang, kuantitas yang dikirim, tanggal pengiriman, dan data lain yang relevan. Yang selanjutnya adalah faktur penjualan atau sales invoice, yaitu dokumen yang mengindikasikan data-data penting mengenai suatu penjualan. Yang kelima adalah jurnal penjualan, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara lengkap. Yang keenam ada buku pembantu piutang dagang yang berisi informasi mengenai dengan pelanggan siapa transaksi dilakukan, berapa saldo piutang dagang, penerimaan kas, dan retur penjualan pelanggan tersebut, dan pembatasan jumlah piutang dagang atau limit kredit. Selanjutnya adalah file transaksi penjualan pada sistem EDP.
yaitu file komputer untuk transaksi penjualan yang telah dilengkapi. Selanjutnya adalah daftar harga barang dagangan, yaitu daftar yang berisi harga yang diizinkan atau terotorisasi untuk setiap barang dagangan yang siap dijual. Dan yang terakhir adalah laporan bulanan, yaitu dokumen atau laporan yang dikirim kepada pelanggan mengenai saldo awal piutang dagang atas setiap pelanggan, transaksi-transaksi yang dilakukan pada bulan tersebut secara lengkap, dengan tanggal dan jumlah setiap transaksi pembayaran kas yang diterima, dan memo kredit yang dikeluarkan serta saldo akhir piutang dagang pelanggan tersebut. Selanjutnya adalah pengujian pengendalian. Prosedur pengujian pengendalian yang dapat diterapkan untuk siklus pendapatan dibedakan atas prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pengujian pengendalian pengiriman barang dagangan. Yang kedua adalah pengujian pengendalian penagihan. Yang ketiga adalah pengujian pengendalian pencatatan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah pengujian pengendalian retur penjualan. Selanjutnya adalah jenis konfirmasi piutang. Yang pertama adalah konfirmasi positif, di mana debitur cukup menyebutkan apakah saldo piutang dagang atas pelanggan tersebut benar atau salah. Dan yang kedua ada konfirmasi negatif, di mana debitur cukup menjawab atau mengembalikan surat konfirmasi apabila saldonya salah. Selanjutnya adalah melakukan pengujian pisah batas penjualan. Yang pertama, pendapatan dan piutang dagang telah dicatat dalam periode di mana dikirimkan. Dan yang kedua, jurnal persediaan dan harga pokok penjualan dibuat dalam periode yang sama. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penyampaian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu saya bisa berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Goodbye. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.